Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silcilia dengan NPM 2375857. Di video kali ini saya akan mengerjakan hands-on lab 8.6.7 Construct a Python script to manage Webex Teams. Jadi, yang pertama di part 1 ini kita diminta untuk menjalankan device VM. Langkahnya adalah buka VirtualBox, lalu start VM, lalu login seperti biasa. Oke, kebetulan di sini saya sudah start device VM-nya. Lanjut ke step 2. Di step 2 ini kita diminta get your Webex Teams account, Webex Teams access token. Jadi kita diminta untuk mendapatkan Webex Team Access Token, kita butuh token untuk mengakses API-nya. Di step 1 kita diminta untuk login Webex Developer dengan cara membuka Chromium di VM. Lalu kita masuk ke link https://developer.webex.com. Lalu kita diminta untuk login menggunakan akun Webex kita. Oke, langsung saja di sini ya. Oke, developerwebex.com. Di sini saya sudah login. Ini adalah akun saya. Selanjutnya, di step 2 kita diminta untuk menjelajahi dokumentasi API. Yang pertama kita klik documentation, lalu API reference. Di sini kita bisa menjelajahi API people, room, membership, dan message. Ini adalah API-API yang akan kita pakai nanti. Lalu di step 3 kita diminta untuk mengambil personal access token. Di menu documentation kita klik getting start, lalu scroll ke bagian your personal access token, lalu kita klik icon copy. Oke, langsung saja kita praktikkan ya. Ke sini, lalu ke bagian documentation, start. Kita scroll ke bawah bagian Webex REST API Guide. Setelah itu kita pilih All API, ke bagian people, lalu get my own details. Jadi ini adalah informasi tentang akun saya. Di sini untuk akses tokennya bisa kita copy terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di part 3 kita diminta untuk mengakses token kita. Jadi step pertama kita diminta untuk tes token dari Webex Developer. Di kiri menu kita pilih API reference, people, my get own details, lalu di panel kanan kita pilih try it. Dan token sudah otomatis masuk. Lalu kita klik run. Oke, langsung saja kita praktikan di panel kanan. Oke, ini kita klik run. Oke, di sini muncul ya informasi tentang akun saya seperti emailnya, lalu display name, nickname, first name, last name, lalu ada ORG ID, create, class modify, lalu ada juga class activity, statusnya, lalu type-nya. Lanjut di kita ke step selanjutnya. Oke, di step 2 ini kita diminta untuk tes token menggunakan Python. Jadi kita diminta untuk membuka folder lab di VS Code. Lalu kita buka bagian DevNet Source Webex Team. Oke, langsung saja kita praktikan ya. Pertama kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita pilih yang Webex Team. Lalu kita pilih file authentication.py. Oke, ini file sudah terbuka ya. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi kodenya. Ini adalah kode yang sudah disiapkan. Lalu kita ganti akses tokennya dengan akses token milik kita. Oke, sebentar. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy di sini. Setelah itu di sini kita ganti dengan akses token kita tadi. Akses tokennya ada di sini. Kita asalin. Lalu kita jalankan di sini. Kita paste. Lalu chat RLS. Menjalankannya itu perintahnya Python 3 authentication.
.py. Oh, then. Oh, kita masuk ke Webex. Nah, lalu kita jalan ke authentication.py. Oke, di sini aku ada outputnya. Ini adalah detail info tentang akun Webex saya. Kita lanjutkan di sini di part 4 ada manage people in Webex Teams. Jadi, kita akan menggunakan API people. Di step 1 ini kita diminta untuk mencari dokumentasi people di https:/developer.webex.com. Jadi, kita diminta untuk klik API reference people, lalu klik the method for list people. Lalu saja kita praktikkan di sini. Yang pertama, kita ke people. Lalu di sini ada list people. Kita bisa langsung run. Di sini harus kita isi terlebih dahulu untuk emailnya. Kita isi emailnya adalah nama Sandra, Silsilia 1605 @gmail.com. Soalnya kita ya. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ada ID, email, lalu ada nickname, first name, dan last name. Selanjutnya, di step 2 ada use of Python script to list data of registered Webex team user. Jadi, kita diminta untuk membuka VS Code, lalu kita klik list people.py. Setelah itu kita diminta untuk mengcopy file ini dan mengganti akses tokennya dengan token pribadi kita dan emailnya kita gunakan email user Webex lain. Misalnya adalah user Webex teman kita. Lalu saja kita copy kodenya di Visual Studio Code. Ini kita paste. Untuk akses tokennya kita ganti dengan token pribadi kita. Di get my own details. Kita salin di sini. Paste. Lalu untuk emailnya akan kita ganti dengan email user Webex lain. Lalu untuk kita save terlebih dahulu. Untuk menjalankannya kita bisa menggunakan perintah Python 3 list people.py. Oke, di sini munculnya not found IDS. Oke, di sini karena email ini tidak bisa ditemukan, dikarenakan email ini bukan email publik. Jadi, di sini saya akan menggantinya dengan email milik saya sendiri, bukan email milik teman. Maka di sini akan muncul ID, email, display name, nickname, first name, last name, dan lain-lainnya. Lanjut kita ke step 3. Di step 3 ini kita diminta untuk list additional administrative detail for a person. Jadi kita diminta get detail tambahan dari ID. Jadi kita diminta untuk menambahkan kode ini di file yang sama. Kita coba untuk paste kodenya. Kita coba untuk copy dan paste kodenya. Oke, kita tambahkan di sini ya. Lalu di bagian previous ID here, ini kita ganti dengan ID hasil step sebelumnya. Jadi kita ganti ID-nya dengan ini. Kita ganti di sini. Lalu kita save dan kita jalankan. Oke, ini adalah hasilnya. Ada ID, email, phone number, display name, dan lain-lainnya. Sama seperti yang diharapkan di sini. Selanjutnya di part 5 kita diminta untuk manage room in Webex Team. Jadi kita akan list room atau membuat room, lalu mengambil detail room. Yang pertama kita diminta untuk dokumentasi room di website Webex Developer ini kita diminta untuk ke API reference, lalu ke bagian room. Kita lihat ada list meeting. Lalu kita coba untuk send dan oke, kosong ya. Lanjut, di sini kita ke step 2. Di step 2-nya kita diminta untuk use a Python script to list all the room for an authenticated user. Jadi kita diminta untuk mengedit list room dan tg. Kita diminta untuk copy file ini. Dan kita ganti akses tokennya.
Kita ke Visual Studio Code, kita paste kodenya di sini dan ganti bagian tokennya. Ganti tokennya di sini, CTRL-S, lalu untuk menjalankannya kita menggunakan perintah please room.py. Oke, maka akan muncul output seperti ini. Ada title, lalu ada type, ada last activity, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ke step 3. Di step 3 ini kita di step 3 dan step 4 ini kita membuat room. Jadi, kita diminta untuk edit file room.py. Di sini kita hanya diminta untuk mengganti akses token saja. Oke, di sini kita jalankan bagian room.py dengan perintah Python 3 rules.py. Oke, di sini akan muncul ID dari room yang kita buat. Untuk ID ini kita bisa simpan karena akan kita gunakan di step selanjutnya. Copy. Paste di sini. Lalu selanjutnya kita ke step 5. Di step 5 ini kita diminta untuk use a Python script to get room details. Jadi kita diminta untuk mendapatkan room detail. Jadi kita akan mengedit file ini. Kita copy di sini. Di sini kita lalu paste. Di sini kita ganti dengan token akses kita. Lalu untuk room ID-nya akan kita ganti dengan room ID yang tadi kita gunakan. Kita save kalau kita jalankan. Get details.py. Oke, di sini hasilnya kosong karena kita belum menjalankan meeting apapun di dalam tersebut. Selanjutnya di fase 5 kita diminta untuk manage membership. Jadi kita akan list anggota atau menambah anggota di step 1 untuk dokumentasi membership di API RPS sama membership. Bisa coba cek di sini. Kayak tidak ada membership di sini. Lanjut saja kita ke step 2-nya. Di step 2-nya ini kita diminta untuk use Python script to list the member of the group. Jadi kita akan mengedit file list membership.py di Python. Kita copy di sini. Lalu kita buka Visual Studio Code yang ada. Ini kita perbaiki identifikasinya. Untuk bagian akses tokennya kita ganti dengan akses token biru kita. Untuk bagian room ID juga akan kita ganti dengan room ID yang tadi.
Oke, setelah itu akan kita save dan kita jalankan. Yang ketiga, list membership.cg. List membership. Simak akan muncul bahwa membership di sini ada nama saya sebelum. Lalu di sini saya sebagai adminnya. Itu ya outputnya sama seperti yang di hari dengan kita variasi. Selanjutnya kayak lanjut kita ke step 4. Di step 4 ini kita diminta untuk menggunakan Python script untuk menambahkan anggota ke dalam tool. Jadi kita bisa copy kode ini. Kita copy kode ini di sini. Lalu seperti biasa kita akan mengganti akses tokennya. Kita ganti akses tokennya, ID-nya. Kita ganti ID-nya. Lalu kita ganti person emailnya dengan akun Webex yang akan kita invite ke dalam form tersebut. At Gmail. Lalu kita jalankan. Membership.py. Kita tunggu sebentar. Oke, maka akan muncul ID. Lalu ada tulisan ID, ada tulisan display name juga. Oke, lanjut kita ke part 7. Di part 7 ini kita diminta untuk send message ke Webex team. Jadi kita diminta untuk mengedit file save markdown message ini. Langsung saja kita buka filenya, ctrl-k, ctrl lalu paste. Lalu kita ganti akses tokennya dengan akses token yang sudah kita pilih. Kita dulu. Ganti di sini. Selanjutnya kita ganti home ID-nya. Oke, kita ganti. Setelah itu kita akan jalankan dengan kita masuk ke Webex terlebih dahulu. Lalu kita jalankan dengan ID juga. Save.py. Sini ya. Maka di sini akan muncul sambungan dengan nama Hello DevNet Associate. Ini saya menggunakan akun kedua saya yang saya invite ke dalam DevNet Associate. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.